Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurasma Arifin. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi Ilmu Administrasi Negara adalah mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025 melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diprogram pada semester 6. Tujuan mata kuliah Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah memberikan pemahaman mengenai konsep, teori dan dasar hukum perencanaan pembangunan. Kemudian, memberikan pemahaman mengenai bentuk atau jenis dan tahapan perencanaan pembangunan. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman mengenai permasalahan dan tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan sebagainya. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan ada 2, yaitu yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan publik dalam siklus kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pembangunan ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan pembangunan dan teori-teori perencanaan pembangunan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode analisis dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan pembangunan daerah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis strategi dan indikator pembangunan berdasarkan data empiris dan dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis dan berbasis data. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan berdasarkan indikator keberhasilan yang relevan. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah buku Simerson Byron K. tahun 2011 yang berjudul Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and Execution. Yang kedua adalah Safrisal tahun 2016 dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Yang ketiga adalah buku Mahi Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso tahun 2017 dengan judul Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan. Referensi lainnya berasal dari hasil penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah perencanaan pembangunan dilakukan secara langsung atau tatap muka atau sinkronus atau juga dengan daring atau dalam jaringan atau asinkronus melalui WhatsApp group atau kuisi dan aplikasi lainnya. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan berlangsung selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama sampai ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-5 itu diselingi dengan kuis. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah perencanaan pembangunan adalah metode CASE method dengan bobot penilaian 100%. Indikator penilaiannya diantaranya adalah partisipasi sebanyak 50% dengan penilaian praktikum 30%, konten permasalahan 10%, dan penyajian atau presentasi 10%. Kemudian bobot tugas 10%, bobot kuis 10%, bobot ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Proses presensi mahasiswa pada mata kuliah perencanaan pembangunan dilakukan melalui sistem Pinto. Berikut proses presensi pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Masuk ke akun Pinto pada akun dosen masing-masing. Kemudian cari mata kuliah yang kita akan presensi, yaitu mata kuliah perencanaan pembangunan. Pilih presensi mahasiswa dan akan muncul pertemuan keberapa saat kita akan presensi. Di setiap pertemuan akan ada indikator kehadiran, hadir, izin, sakit, dan alfa. Maka kita bisa memilih di setiap indikatornya berdasarkan kehadiran mahasiswa di setiap pertemuan pada setiap pekannya. Begitulah proses presensi mahasiswa. Proses penilaian juga dilakukan pada sistem Pinto. Semua nilai mata kuliah akan diinput masuk ke dalam sistem Pinto melalui akun dosen masing-masing. Pada mata kuliah perencanaan pembangunan, nilai diinput pada kelas mata kuliah perencanaan pembangunan, kemudian masuk ke nilai perkuliahan, maka akan muncul bobot setiap nilai mulai dari kuis, UTS, tugas, UAS, dan praktikum. Demikian informasi singkat mengenai mata kuliah perencanaan pembangunan. Berikut saya sajikan video pengajaran mata kuliah perencanaan pembangunan pada pertemuan kelima dengan tema analisis potensi dan masalah pembangunan menggunakan SWOT dengan metode tanya jawab, diskusi, dan praktikum. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Ada yang sakit? Untuk keberkahan perkuliahan kita hari ini, baiknya kita selalu memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dan dibaca di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Baik, teman-teman, mohon gunakan namanya Ibu absen terlebih dahulu. Resti Aulia, Munsir, Ferry Irawan, Erlinda, Mulyanda. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mata kuliah perencanaan pembangunan. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai analisis potensi dan masalah pembangunan menggunakan SWOT.
analisis SWOT ini hanya menjadi salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam melihat atau mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan suatu daerah. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana teman-teman mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan di suatu daerah. Sebagaimana pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Teknik pengumpulan data. Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Boleh silahkan dipaparkan. Ada siapa? Oke, silahkan Bella. Teknik pengumpulan data itu yang salah satunya itu ada observasi, Bu. Oke. Di mana observasi ini merupakan melakukan pengamatan langsung terhadap objek di penelitian lapangan. Gunanya untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lokasi. Kemudian itu ada wawancara, di mana wawancara ini merupakan sekumpulan dua orang yang melakukan percakapan, di mana narasumber yang memberikan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari narasumber. Oke, terima kasih Bella. Bagus sekali ya betul bahwa dalam mengumpulkan data ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Di antaranya seperti yang disampaikan Bella adalah observasi dan wawancara. Kemudian ada yang lain? Silakan Yunita. Baik, di sini mengambil FGD atau Focus Group Discussion, yaitu yang dimana teknik ini dilakukan melalui wawancara kelompok, di mana suatu kelompok dimintai pendapat atau pandangannya tentang isu tertentu atau suatu topik masalah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada survei, yaitu teknik pengumpulan informasi dari sampel individu melalui respon mereka terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan. Oke, bagus sekali ya. Betul bahwa selain tadi wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data juga kita bisa melalui FGD dan survei ya. FGD di sini biasanya teman-teman pemerintah atau instansi itu mengundang para stakeholder untuk datang kemudian membuat focus group discussion. Focus group discussion ini biasanya diminta teman-teman dari beberapa instansi untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di lapangan ataupun apa yang menjadi potensi suatu wilayah. Ya, itu tadi ya materi tentang analisis SWOT. Ada pertanyaan sebelum kita praktik bagaimana melakukan analisis SWOT terkait potensi dan masalah pembangunan? Ada? Oke, silakan. Baik, jadi pertanyaan saya, mengapa analisis potensi masalah pembangunan itu perlu dilakukan, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Kira-kira kenapa analisis potensi dan masalah pembangunan perlu dilakukan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan coba menjawab. Jadi, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya, bahwa analisis potensi dan masalah pembangunan ini sangat penting. Perannya sangat penting. Kenapa? Dengan menganalisis potensi pembangunan yang ada di suatu daerah, kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah untuk pembangunan di masa yang akan datang. Sama juga dengan ketika kita mengetahui masalah pembangunan daerah ini apa, maka kita akan tahu atau mencoba mencari solusi alternatif untuk mengatasi tersebut sebelum membangun. Jangan sampai seperti saat ini ya, kalau kita lihat Indonesia itu kan masalah yang paling air daerah ini kurang. Apa yang harus kita lakukan agar ketika kita membangun jalan tidak terjadi banjir? Oh, ternyata jalanan di sini itu hanya bisa kita buka rapi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok ya, bentuk tim, karena prosedur dari SWOT itu kita bentuk tim dulu. Teman-teman akan menganalisis potensi dan masalah pembangunan daerah. Kita ambil kasus Kabupaten Agam Raya untuk teman-teman melihat potensi dan masalah pembangunan yang ada di Agam Raya, karena dominan di sini berasal dari Agam Raya. Baik, kita bentuk kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3.
pemilihan mengenai daerah Nagan Raya ya. Jadi silakan teman-teman dianalisis menggunakan SWOT ya, melihat dari 4 poin tadi ya, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, kemudian apa yang menjadi ancaman dan peluang. Silakan dibaca dulu potensi dan ancaman daerah Nagan. Kemudian teman-teman keempat faktor dengan menggunakan analisis SWOT. Bisa teman-teman juga baca modul praktikum perencanaan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT. Silakan. Oke, teman-teman sudah selesai melakukan analisis SWOT? Sudah. Baik, kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan analisisnya? Oke, silakan Debbie. Boleh berdiri ya, agar teman-temannya bisa menyimak dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Panggalita, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil analisis potensi yang sudah kami diskusikan bersama. Nah, jadi di Kabupaten Nagan Raya untuk strength-nya sendiri itu terdapat lahan yang luas dan juga subur. Nah, kemudian adanya kelompok tani yang aktif. Nah, dari strength tersebut ternyata kami melihat juga adanya kelemahan. Yang pertama di sini ada infrastruktur, fluktuasi harga dan komoditas pangan. Kemudian ada bencana alam. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ya dari segi kelompok 1 yaitu kami menemukan potensi ataupun kekuatan di Kabupaten Nagan Raya ada industri kelapa sawit, di mana industri ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dan kelemahannya hilangnya beberapa keanekaragaman hayati. Dan kami juga menganalisis peluangnya pengembangan industri hilirisasi CPO. silakan dilanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Siti Aulia, perwakilan dari kelompok 3. Jadi teman-teman, di sini potensi dari Kabupaten Nagan Raya kami sendiri memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan daya tarik wisata religi yang kuat. Namun di balik kekuatannya itu terdapat beberapa kelemahan. Adapun salah satu kelemahannya itu adalah promosi wisata yang belum optimal, jadi terkenal. Dan yang kedua itu adalah peningkatan pengunjung wisatawan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis potensi dan masalah pembangunan menggunakan SWOT yang telah teman-teman lakukan, bisa kita lihat potensi yang paling banyak kita temukan untuk daerah Nagan Raya itu adalah potensi di sumber daya alam. Sumber daya alamnya di sini adalah memiliki tanah yang subur dan luas, sehingga kemudian dia memungkinkan untuk ditanami sawit. Itulah yang dikemukakan oleh kelompok 2 bahwa ada industri sawit yang berkembang di Nagan Raya. Kemudian yang kelompok 3 menyatakan bahwa selain sumber daya alam di bidang pertanian ataupun lahan, potensi Nagan Raya adalah pariwisata. Itu ada irigasi jeram dan Masjid Gio. Gio ini sendiri kan merupakan sumber daya alam yang adanya juga di Nagan Raya dan berpotensi untuk menjadi daya tarik agar orang lain masuk. Namun di sisi lain ketika baik tadi kita sudah diskusi, boleh dikumpul tadi materinya hasil analisis SWOT-nya agar kita bisa melihat dan menilai kembali apa yang teman-teman sudah lakukan. Oke, baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi diskusi dan analisis SWOT yang sudah kita lakukan dan menarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya melakukan analisis potensi dan masalah pembangunan yang ada di suatu daerah. Paling sederhananya kita bisa menggunakan analisis SWOT. Bisa teman-teman ke depan sudah bisa menggunakan analisis SWOT? Bisa. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Materi ke depan adalah materi yang akan masih berkaitan dengan potensi dan masalah pembangunan, yaitu bagaimana kita melihat relevansi penyusunan atau perumusan visi misi, ya, visi misi
suatu daerah dengan melihat potensi dan masalah pembangunan di daerah tersebut. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.